Oke, nah kalau misalnya kita gini ya, kita baru ketemu sama orang nih, terus kita marah atau kita kecewa gitu, dan kita melakukan silent treatment. Pertama kali, sebenarnya pas pertama kali kita melakukan itu kita secara nggak langsung kayak lagi ngetes gitu. Orang ini responnya gimana ya? Dia tuh bisa kena nggak ya sama silent treatment yang kita kasih gitu ya? Nah, kalau misalnya kena, bisa jadi silent treatmentnya akan muncul lagi sampai menjadi pola, bisa jadi makin intens, frekuensinya makin sering, durasinya juga makin lama gitu ya, itu bisa aja terjadi. Tadi aku sempat lihat di kolom komentar ada yang bilang silent treatment sampai sebulan gitu. Nah, kan kalau kita kan, wah lama banget gitu ya, sebulan masa sih gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, jangan-jangan sebenarnya dulu tuh ya mungkin cuma beberapa jam, lama-lama jadi sehari, jadi berhari-hari, jadi berminggu-minggu sampai dengan jadi sebulan gitu. Nah, apa sih bahayanya bagi pelaku silent treatment? Yang pertama, itu adalah bentuk komunikasi yang nggak baik gitu ya. Jadi sebenarnya harus dihindarin. Kenapa? Itu tuh kayak ngambek, tapi ngambeknya itu tuh ke arah, kalau kita lihat ya, anak kecil kayak lagi tantrum gitu. Nah, itu sebenarnya seperti itu, cuman bedanya kita dengan diam. Itu kan sebenarnya kita menuntut sesuatu ya untuk apa keinginan kita untuk dikabulkan gitu. Nah, padahal sebenarnya bentuk resolusi konflik yang baik adalah ketika ada kesepakatan bersama gitu antara kita dan pasangan misalnya. Nah, kalau misalnya silent treatment ini kan jadi pasangan itu dan tanda kutip terpaksa ya memenuhi apa keinginan kita gitu, padahal belum tentu dia inginnya begitu gitu, bisa aja dia beda gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa, hubungannya jadi timpang. Nah, hubungan timpang nanti muncul ketidakpuasan dalam relasi gitu, bentuk komunikasi juga jelek. Dan kalau misalnya hati-hati juga, jangan senang juga kalau misalnya kita melakukan silent treatment terus orang tuh mau menuruti, buat kita juga nggak baik gitu. Artinya kita jadi semakin jauh dari resolusi konflik yang seharusnya, yaitu misalnya berdiskusi, mencari jalan keluar gitu ya, berbicara dengan kepala dingin. Nah, akhirnya perilaku kita makin menjadi-jadi. Nah, itu misalnya dalam hubungan dengan pasangan. Terus kalau misalnya kita punya orang yang deket lagi, anak gitu ya. Nah, kita cenderung bisa juga tuh cenderung melakukan hal yang sama ke anak. Nah, ini kan udah makin jadi melebar gitu ya. Sama anak udah masuknya ke area parenting. Secara kita tahu gitu gimana cara kita menyelesaikan konflik itu sangat dicontoh oleh anak. Nah, kalau kayak gitu kan kita jadi istilahnya kayak mengajarkan ya secara nggak langsung gimana sih cara menyelesaikan konflik gitu. Dan silent treatment ini juga salah satu sebenarnya perilaku menghindar dari penyelesaian konflik. Kalau kita kan manusia ada dua ya selalu pilihannya, kita mau merespon, kita mau fight, atau kita mau flight nih, menghindar. Nah, silent treatment itu adalah salah satu bentuk dari avoid atau menghindar itu, Mbak Nisa.